Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Samoto. Dia merupakan seorang kepala rumah tangga yang tidak tegas, lemah, pemalu, dan terkesan mengalah terhadap segala sesuatu hal. Ini Mitsuko anaknya, dan ini adalah Taiko istrinya. Taiko ini merupakan istri keduanya setelah istri pertama Samoto, yaitu ibu kandungnya Mitsuko, meninggal dunia. Dan Taiko selalu terlihat murung seperti ini karena hubungannya dengan Mitsuko, anak tirinya, sangat tidak baik. Samoto sendiri memiliki sebuah toko ikan kecil yang sangat sederhana dan sehari-hari dia hanya mencari uang dari toko ikan kecilnya tersebut. Pada adegan ini, mereka sedang makan malam bersama, namun bisa disimpulkan bahwa hubungan di antara ketiganya kurang terjalin dengan baik. Dan itu menandakan bahwa keluarga mereka kurang harmonis. Mitsuko tiba-tiba mendapat telepon dari pacarnya dan memutuskan untuk pergi keluar saat itu juga. Samoto yang melihat hal tersebut nampak keberatan. Namun, dia tidak berani untuk melarangnya karena, lagi-lagi, pribadi lemahnya membuat Samoto kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga. Selesai makan, Samoto ternyata sedang ingin melakukan pengencrotan, tetapi nampaknya Taiko menolak hal itu. Tidak lama, Samoto mendapatkan sebuah telepon dari manajer minimarket bahwa Mitsuko anaknya ketahuan mencuri dan akan dilaporkan ke polisi. Tiba di sana, Samoto dan Taiko langsung meminta maaf dan memohon agar Pak Manajer tidak memperpanjang masalah ini ke polisi. Tiba-tiba muncul seorang pria paruh baya yang mirip kakek Sugiono masuk dan ikut duduk di sana. Beliau ini bernama Murata. Dia merupakan seorang pria yang sangat ramah dan menyenangkan. Murata yang adalah saksi pencurian yang dilakukan oleh Mitsuko memberi pengertian kepada Pak Manajer untuk tidak memperpanjang masalah ini. Alhasil, dengan karisma dan sikap menyenangkannya, Pak Manajer pun memaafkannya. Samoto dan keluarga pun terlihat sangat berterima kasih kepada Murata atas pertolongannya tersebut. Tak disangka, Murata juga merupakan seorang pengusaha ikan sama seperti Samoto. Murata pun mengajak mereka ke toko ikannya saat itu juga. Dan dilihat dari mobilnya, bisa disimpulkan bahwa Murata adalah seorang pengusaha yang sukses. Setibanya di sana, Samoto dan keluarga dibuat terkejut dengan toko ikan Murata yang begitu besar dan luas. Murata pun memperkenalkan istrinya bernama Aiko kepada mereka semua. Dan dilihat dari wajahnya, dia mengingatkan kita semua kepada VPN Master dan berbagai situs-situs family friendly. Halus. Dengan sikap Murata yang ramah dan begitu menyenangkan, membuat Samoto, Taiko, dan Mitsuko merasa sangat senang bisa mengenalnya. Murata pun dengan senang menawarkan Mitsuko anaknya untuk bekerja di toko ikannya. Hal tersebut tentu membuat Samoto senang. Saat melihat senyum istri dan anaknya, Samoto pun sedikit berharap mungkin inilah saat dimana keharmonisan keluarganya akan kembali terjalin dengan erat. Esok harinya mereka kembali ke tempat Murata untuk mengantarkan anaknya Mitsuko bekerja di toko ikan milik Murata. Samoto pun izin pulang duluan karena harus mengurus toko ikannya tersebut. Taiko istrinya disuruh untuk menunggu di kantor karena ada hal yang perlu dibicarakan oleh Murata. Tak lama Murata pun muncul. Mereka mengobrol dan membicarakan tentang masalah keharmonisan keluarga yang dialami oleh Taiko. Bahwa Mitsuko tidak menyukai dirinya karena dirinya adalah ibu tiri. Dengan karisma yang dimilikinya, Murata mencoba memberi pengertian kepada Taiko untuk bersikap sabar dan tenang dalam menghadapi Mitsuko. Juga perlakukan Samoto suaminya dengan sikap yang lebih menyenangkan. Tak diduga, Murata mulai menunjukkan sifat aslinya di mana dia tiba-tiba meraba Taiko dan melakukan pengencrotan kasar kepada dirinya dengan tujuan untuk memberi sebuah bimbingan, dengan tujuan untuk memberinya sebuah bimbingan agar Taiko bisa lebih bersikap baik dan menyenangkan kepada suaminya Samoto. Dan yang menganjingkannya adalah Taiko hanya diam saja saat diperlakukan seperti itu. Singkat cerita, Murata pun mengantarkan Taiko pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada Samoto yang menunggu. Mereka pun sangat berterima kasih kepada Murata atas semua kebaikan yang diberikan kepada keluarganya. Istrinya dicicipi orang. Murata pun meminta Samoto datang kembali ke tokonya besok untuk membicarakan bisnis dengan para relasinya. Samoto pun dengan senang menerima undangan tersebut.
Saat di dalam, Samoto dikejutkan dengan sikap romantis dan agresif yang ditunjukkan oleh Taeko. Samoto pun terlihat sangat senang dengan perubahan sikap Taeko tersebut. Esok hari Samoto pergi dan bertemu dengan Murata dan para relasinya tanpa tahu bisnis apa yang akan dibicarakan. Samoto pun dibujuk Murata untuk ikut meeting bersamanya dan disuruh untuk bersikap sebagai bagian dari orangnya Murata. Dalam meeting tersebut terjadi perselisihan di antara Murata dan relasinya, yang intinya relasinya itu tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Murata. Murata terlihat marah dan menunjukkan sikap yang berbeda 720 derajat dengan sebelumnya. Perubahan sikap yang drastis tersebut membuat Samoto yang melihatnya cukup terkejut. Tidak lama, Aiko istrinya datang membawa minuman botol untuk mereka semua. Tak lama setelah itu, si relasi tersebut terlihat mengerang seperti keracunan dan akhirnya tewas saat itu juga. Samoto yang melihatnya mencoba memberi pertolongan, namun Murata malah melarang dan meneriakinya. Murata pun mengatakan bahwa hidup itu keras dan untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan cara yang keras juga. Itu merupakan hal biasa dalam kehidupan. Samoto kemudian diancam jika dirinya melaporkan hal ini kepada polisi, maka Mitsuko anaknya akan bernasib sama seperti si relasi tersebut. Dan Samoto dipaksa untuk menjadi tangan kanan Murata dalam setiap bisnis yang dilakukannya. Samoto yang lugu dan polos pun terlihat panik dan terpaksa menuruti semua perintah Murata. Tugas pertamanya adalah membantu Murata dan Aiko untuk membawa mayat orang tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke sebuah rumah rahasia mereka di tengah hutan. Sesampainya di sana, mereka pun membawa mayat orang tersebut ke dalam rumah. Samoto diminta untuk pergi keluar selagi mereka mengurus mayat orang tersebut. Tidak lama, Samoto disuruh masuk ke dalam. Dan terkejutnya dia saat melihat Murata dan istrinya sedang mencang mayat orang tersebut. Selesai dengan itu, Murata pun membuang potongan daging tersebut ke dalam sungai. Sepulangnya dari sana, Samoto langsung pulang ke rumah dan mendapati istrinya sedang mandi. Samoto yang masih syok dengan kejadian hari ini pun tidak bisa tidur dengan tenang dan minum segelas air untuk menenangkan diri. Esok harinya dia kembali ke tempat Murata untuk memeriksa keadaan Mitsuko. Namun, dirinya malah diajak untuk bertemu dengan seseorang bernama Mr. Tutsui. Beliau ini adalah teman dekat sekaligus rekan bisnis dari Murata. Dan pemuda ini adalah bernama Yanto, dia adalah anak buah dari Mr. Tutsui. Saat mereka mengobrol tak diduga, mereka kedatangan tamu tak diundang yang merupakan geng Yakuza. Ternyata mereka semua datang ke situ untuk menanyakan saudaranya yang menghilang. Dan saudaranya itu adalah orang yang sudah Murata bunuh kemarin. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara psikopat menyelesaikan masalahnya. Murata dan Aiko yang sama-sama psikopat dengan lihainya berpura-pura seolah tidak tahu mengenai hal itu. Mereka berdua bersikap ketakutan dan menyedihkan agar geng Yakuza tersebut simpati. Di sana Mr. Tutsui juga berperan seolah tidak tahu dan meyakinkan geng Yakuza bahwa Murata dan istri adalah orang baik dan polos. Alhasil geng Yakuza tersebut berhasil tertipu dengan trik mereka berdua. Setelah itu Mr. Tutsui pun naik mobil untuk pulang. Tak diduga, ternyata istrinya Murata pun ikut masuk ke dalam mobil bersama Mr. Tutsui. Samoto yang melihat hal itu semakin dibuat tidak habis pikir dengan situasi ini. Tidak lama, seorang polisi pun mendatangi Samoto dan menanyakan perihal Murata yang sudah lama dicurigai menjadi penyebab hilangnya beberapa orang yang pernah bekerja dengannya. Namun dengan terpaksa, Samoto tidak memberi keterangan lengkap karena khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya. Di sisi lain, Mr. Tutsui dan Aiko sampai di rumahnya untuk bersenang-senang. Yanto anak buahnya pun diminta untuk tetap di sana dan menonton selama mereka berdua melakukan pengencerotan. Tentu hal itu membuat Yanto siap siaga dan siap gerak untuk menjalankan tugas. Menang banyak anjing. Di tempat lain, Murata meminta Samoto untuk mengantarkannya dan ikut bersamanya ke kediaman Mr. Tutsui untuk menjemput istrinya. Sesampainya di sana, Mr. Tutsui terlihat sudah tidak sadarkan diri dengan beberapa botol racun yang tergeletak di sana. Samoto yang melihat hal itu akhirnya menyadari bahwa ini semua hanya akal-akalan Murata dan istrinya untuk melenyapkan Mr. Tutsui demi memuaskan hasrat membunuh mereka berdua. Saat mereka berdua menyincang mayat Mr. Tutsui dan Yanto, Samoto diminta untuk membuatkan teh untuk mereka berdua. Selesai dengan itu, mereka pun menuju ke jembatan untuk membuang daging cincang tersebut ke sungai. Sebagai hadiah, Murata meminta Samoto untuk melakukan pengecerotan bersama istrinya Aiko. Murata mengungkapkan bahwa itu adalah imbalan atas bantuan Samoto selama ini. Sebagai pria baik-baik, tentu Samoto menolak hal tersebut.
Dari situ, Murata menjelaskan bahwa seorang pria harus siap siaga dengan segala sesuatu yang tak terduga. Dia pun mengatakan bahwa dia sangat benci dengan sifat pemalu dan lemah yang dimiliki oleh Samoto. Murata mengatakan bahwa Samoto terlalu pandang dan terlihat seperti homo. Murata yang kesal akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan pengecoran kepada istrinya Taiko sewaktu dia di kantor, dan dia mengatakan bahwa Taiko menikmati hal tersebut. Dari situlah akhirnya Samoto mulai emosi dan memukul wajah Murata. Tidak lama, Samoto pun menghampiri Aiko dan langsung memasukkan si Joninya di depan Murata. Tak diduga, Samoto diam-diam mengambil pulpen dan menusuk leher Aiko. Kemudian, dia menghampiri Murata dan menusuknya berulang kali hingga Murata sekarat. Dan anehnya, Aiko malah tertawa melihat hal tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa selain doyan membunuh, Aiko juga memiliki kelainan di mana dia akan merasa sangat senang saat merasakan sakit dan melihat orang lain kesakitan. Sungguh membagongkan, bukan? Setelah itu, mereka kembali ke rumah di hutan tersebut. Kemudian, Samoto meminta Aiko untuk pincang tubuh Murata seperti dia pincang para korbannya. Samoto mengatakan jika sekarang dirinya adalah Murata yang baru dan Aiko adalah istrinya. Itu berarti Aiko harus menuruti semua perintahnya. Samoto kemudian pergi dari sana dan menuju ke toko ikan Murata untuk membawa anaknya Mitsuko pulang ke rumahnya. Dan kita bisa lihat sikap Samoto yang berubah menjadi kasar dan galak kepada Mitsuko. Tiba di rumah, Samoto menyuruh istrinya memasak untuk makan bersama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Samoto sudah muak dengan semuanya dan mulai berontak dengan cara memaksa mereka melakukan keinginannya. Dan yang diinginkan Samoto adalah hanya ingin memiliki keluarga yang harmonis dengan makan malam bersama yang hangat dan bahagia. Namun dengan semua yang telah dilaluinya, sepertinya keinginannya tidak bisa terwujud karena segala sesuatu hal tidak bisa dipaksakan sesuai keinginannya. Samoto lalu memutuskan kembali ke rumah hutan tersebut dan di tengah perjalanan dia menelpon polisi yang mendatanginya waktu itu. Tiba di sana, Samoto langsung membunuh Aiko kemudian duduk di kursi dengan darah di sekujur tubuhnya. Tidak lama, polisi pun datang dan ternyata istri dan anaknya pun ikut di mobil tersebut. Taiko kemudian menghampiri Samoto untuk memeluknya. Namun, ternyata sudah ada pisau di tangannya. Alhasil, Aiko pun tewas. Kemudian Samoto mendekati Mitsuko, lalu mengatakan bahwa hidup itu nyeri. Kalau kamu mau hidup, kamu harus siap nyeri. Kalau nggak bisa, kamu boleh minum Panadol. Samoto pun menggerok lehernya sendiri dan tewas tepat di depan mata Mitsuko. Mitsuko yang melihatnya malah tertawa dan sepertinya dia mengalami gangguan mental karena syok dengan kejadian tersebut. Tamat. Ending yang sangat... udahlah.